Hai, kenalin, gue Ikhwan Dokuz. Selamat mendengarkan podcast 9 Cerita. Oke, ini adalah podcast 9 Cerita. Selamat mendengarkan untuk teman-teman semua. Jadi di podcast 9 Cerita ini, gue akan sharing 9 cerita yang pernah gue alami ke kalian semua. Mungkin ada cerita-cerita yang biasa-biasa aja, mungkin ada cerita yang bisa diambil juga nilai-nilai di dalamnya, atau ya mungkin karena cuma kegelisahan gue aja gitu. Jadi harapannya semoga cerita gue ini bisa sedikit ngasih gambaran lah terkait apa sih nggak jelas. Pokoknya gini deh, intinya podcast 9 cerita tuh gue bikin untuk sharing aja, untuk sharing terkait apa aja yang pernah gue alami selama gue hidup, dan semoga kita bisa sama-sama belajar gitu dari pengalaman gue. Dan ini adalah cerita pertama gue di podcast 9 cerita. Dulu gue pernah ya, ketika gue SMP tuh mulai merasakan bahwa kayaknya gue ini agak aneh tuh dalam artian sering banget nih gue menemukan sesuatu atau menemukan barang yang hilang. Dari menemukan uang di jalan nih, terus nemuin kunci atau nemuin barang apapun gitu. Dari SMP itu gue sering banget. Sampai ada satu ketika dimana karena saking seringnya gitu ya gue nemuin satu barang yang hilang. Satu hari teman SMP gue, teman sekelas gue, Ardi namanya, dia kehilangan duit. Dia kehilangan duit jajan dia, goceng atau 5.000. Ya dulu lumayan lah, itu tahun berapa gue SMP itu, sekitar tahun 2010-an ya. Ya sekitar 2010-2011 lah. Lumayan kan, 5.000 tuh bisa beli es, beli cakwe, cireng gitu-gitu kan lumayan. Jadi satu hari teman gue si Ardi ini kehilangan duitnya. Dia kehilangan duit 5.000, duit jajannya dia, dan hilangnya itu masih di lingkungan sekolah gitu kan. Kalau dipikir-pikir kemungkinan baliknya kecil sih. Di lingkungan sekolah duit lu hilang, nggak tahu hilangnya di mana, jatuhnya di mana. Kalau ada yang lihat duit goceng ya udah paling dikantongin aja gitu kan. Nama anak SMP mah toh nggak ada namanya ini, kecuali kalau yang hilang buku gitu kan. Buku kan ada namanya tuh, wah ini buku si ini nih, balikin. Atau apa yang hilang, baju lu hilang ya kan, ada biasanya ada nama tuh di baju SMP lu kan. Ya kecuali yang hilang itu harga diri lu gitu kan. Itu susah buat dibalikin. Ya jadi si Ardi ini dia kehilangan duitnya. Terus dia datang ke gua, duit gua hilang nih gitu kan. Tolong dong cariin. Sejujurnya ya gua cuma berniat mau ngebantu aja, tapi gua nggak yakin. Gua nggak yakin bahwa gua bisa nemuin duitnya dia gitu, karena sebelumnya gua nemuin barang yang hilang tuh bukan diniatkan. Gua nemu barang yang hilang tuh pasti nggak sengaja gitu. Tiba-tiba aja gua nemu di jalan. Nggak pernah tuh. Nggak pernah sebelumnya ada orang kehilangan terus nyari ke gue, wah tolong cariin barang gue hilang, nggak pernah. Dan itu pertama kalinya ada teman gue yang kehilangan duit dan bilang ke gue buat dicariin duitnya yang hilang gitu kan. Goceng juga kan, ya lumayan lah waktu itu. Alhasil gue nggak tahu gimana caranya tuh, gue cuma ngikutin feeling gue aja. Gue nanya ke si Ardi nih, lu tadi emang sebelumnya dari mana gitu kan. Gue dari kantin, dari bawah gini. Lu jalan tadi lewat mana? Gue bilang lewat sini. Oke. Entah kenapa nih, itu gue jalan bareng sama teman-teman yang lain. Jalan, terus feeling gue mengatakan kayaknya duit ada di sini nih. Pas kita lagi jalan, set gue nengok ke bawah, peng. Bener dong. Mata gue langsung tertuju di duit 5.000-an yang kelipet di bawah itu ada di jalan. Bener dong, beneran ketemu. Jadi padahal itu orang lalu lalang di situ, orang pada lalu lalang tapi nggak ada ngelihat gitu. Gue juga bingung kenapa orang nggak ngelihat.
Dan gue juga bingung kenapa feeling gue bisa membawa gue ke duit itu gitu. Dan ya lumayan lah karena ngebantuin dia nemuin duit, dibeliin es gitu kan, lumayan. Waktu itu es 1.000 apa gope gitu gue lupa, 1.000 kayaknya, di 1.000 lumayan lah kan, dapat jajan tambahan karena menemukan barang yang hilang. Itu momen-momen SMP. Dan entah kenapa ya, kebiasaan atau kejadian menemukan barang hilang itu sering gue temuin sampai gue kuliah. Jadi waktu gue kuliah dulu tuh ketika skripsian, gue sering banget ngerjain skripsi di perpustakaan kampus gitu. Karena menurut gue lebih enak aja, bisa internetan, tempatnya nyaman, nggak berisik gitu kan, nggak banyak orang ngobrol sana sini, nggak bakal ada yang ngegangguin lu gitu. Gue sering banget tuh, hampir tiap hari gue ke kampus buat skripsian. Dan sebelum masuk ke perpustakaan, kami tuh selalu ngelewati parkiran mobil atau parkiran motor sih. Kami selalu ngelewatin parkiran motor gitu. Kita nih mahasiswa biasanya yang mau ke perpustakaan sering banget lewat jalur yang mengharuskan kami lewat parkiran motor. Satu ketika pas gue mau ke perpustakaan masuk, gue bawa motor juga waktu itu. Gue sama cewek gue gitu, kita mau skripsian bareng. Kita parkir motor di parkiran, set kunci, oke, kunci motor udah gue amanin. Pas mau masuk, tiba-tiba mata gue tanpa disadari, peng, mata gue langsung menuju satu titik, ke satu motor, ke jok motor. Dan ternyata di motor itu masih menggantung kunci yang ngegantung gitu. Jadi si kunci motor itu masih ngegantung di slot kunci jok, di bagian jok gitu. Waduh, kata gue, gila nih, bisa-bisanya ada yang ketinggalan kunci di jok. Bayangin kalau ada orang jahat tuh, tinggal ambil kuncinya, nyalain motornya, kabur, selesai. Masalahnya tuh di parkiran itu tuh nggak diterapin tiketing gitu. Jadi siapapun bisa datang, siapapun bisa naruh motor, dan siapapun bisa pergi bawa motor selagi tidak mencurigakan gitu kan. Ya bayangin aja gimana kalau lu di posisi gua, lu nemu kunci motor ngegantung di motornya, bukan di jalan lagi nih, ngegantung di motornya. Buset dah, ini buat mereka yang berpikiran jelek bisa jadi rejeki gitu kan, kalau kata mereka, wah ini rejeki nih, gue dapet motor gitu. Enggak deh, gue dapet kunci ditambah motor. Tapi ya enggak lah, gue tidak sejahat itu gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh kunci gue sama cewek gue berinisiatif, kita bikin catatan di motornya, bikin tulisan di kertas bahwa barang yang tertinggal ada di satpam. Kita cuma bikin catatan gitu. Kami bikin catatan, ditulis, diselipin entah di helm atau di tempat naruh barang di bagian depan, gua agak lupa. Terus kuncinya kita kasih ke satpam gitu. Itu kejadian penemuan kunci di motor. Kemudian hal tersebut berulang. Jadi nggak sekali. Ketika gua lagi skripsian lagi nih sama cewek gua, tiba-tiba nggak tahu kenapa mata gue berhenti di satu motor. Sekarang ngegantung bener-bener di tempat kuncinya tuh, di tempat starter dong. Jadi tuh kalau orang jahat ya udah tinggal jalan bawa. Lagi ngulang dong. Kacau nih, kata gue. Lagi-lagi nemuin barang yang ketinggalan atau yang hilang. Ya gue sama ngelakuin hal yang seperti sebelumnya. Gue bikin catatan, cewek gue yang nulis, terus ditaruh di motor, dan gue kasih kuncinya ke satpam. Dan percaya atau enggak, hal itu tuh berulang 3-4 kali. Enggak di satu tempat aja, enggak di parkiran itu aja, tapi di parkiran lainnya. Gila enggak tuh? Jadi gue tuh bingung ya, enggak tahu kenapa sering banget gue nemuin barang-barang yang entah itu tertinggal, entah itu yang hilang. Gue bingungnya adalah entah mata gue yang memang jeli terhadap satu barang yang sedang mencari pemiliknya, atau ya memang sudah jalannya aja seperti itu gitu.
Karena yang gue takutin ya, entah kenapa gue berpikir seperti ini. Kadang ya, kalau di agama gue tuh, di Islam kan diajarin bahwa kita tuh harus bersedekah. Kita harus bersedekah karena sebagian dari rezeki kita tuh ada rezeki orang lain di dalamnya gitu. Yang gue khawatirkan adalah bisa jadi barang-barang yang hilang ini adalah cara Tuhan untuk memaksa kita bersedekah karena kita yang terlalu malas untuk sedekah. Itu pikiran gue ya. Nggak tahu kenapa, karena kayaknya tuh gue pribadi ngerasain kalau gue sedekah atau ngeluarin sedekahnya itu kurang, ya kadang harta gue akan berkurang dengan cara seperti itu, dengan cara barang yang hilang. Dan kemudian gue berpikir lagi bahwa kalau ternyata barang-barang orang yang hilang atau barang yang ketinggalan itu memang ditakdirkan untuk disedekahkan dengan secara tidak langsung, apakah perbuatan gue untuk mengembalikan barang itu benar gitu? Meskipun niat gue baik, tapi kalau ternyata itu adalah cara Tuhan untuk memaksa si hambanya bersedekah secara tidak langsung, gimana ya? Ya gue juga bingung sih. Tapi balik lagi sih, yang gue percaya adalah semua itu kan kembali lagi ke niat. Kalau niat gue baik, ya insya Allah tetap dianggap baik gitu. Ya itu cerita gue terkait pengalaman gue menemukan barang-barang hilang. Jadi kalau kalian kehilangan barang, ya jangan hubungi gue nggak bisa nyari-nyari kayak gitu, dan gue nggak punya kekuatan apapun untuk nyari-nyari barang yang hilang. Terima kasih sekali lagi telah mendengarkan podcast 9 cerita. Jangan lupa podcast 9 cerita bisa kalian dengarkan di YouTube gue, di YouTube Ikhwan Dokus, ataupun di Spotify dengan nama podcast 9 cerita. Terima kasih. Assalamualaikum.